Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku yang dirahmatin oleh Allah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali di channel Pesantren Hijrah Al-Hanif TV. Berapa hari yang lalu saya memberikan bimbingan keislaman kepada seseorang yang dalam proses murtad dari Islam. Jadi dia udah menyatakan memeluk Kristen tapi masih belum dibaptis. Baru pertemuan pertama. Yang menarik dari diskusi kami adalah di akhir diskusi dia menyatakan rela murtad dari Islam, rela masuk neraka asalkan nanti di neraka dia bersama Yesus Kristus berpelukan, berpegangan tangan. Jadi dia merasa bahwa Yesus Kristus pasti akan menemani dia di neraka. Saya sempat berpikir, mana mungkin Yesus Kristus, seorang manusia yang suci, bisa masuk neraka. Ketika saya mengupload video metode dakwah 7 langkah orang murtad supaya memeluk agama Islam, 1 hari yang lalu, di hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, ada sebuah komentar dari Superman Batman. Superman Batman ini sebuah hero ya. Dia mengatakan tidak ada yang mau kembali ke Islam setelah yang murtad tahu bahwa Muhammad tidak masuk surga. Ngapain ikutin Nabi yang masuk neraka? Mendingan murtadlah, kata mereka. Jadi Superman Batman ini meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW ini masuk neraka, tidak masuk surga. Jadi ngapain ikut Nabi yang masuk neraka? Nah, ini sesuatu yang pendapat yang seru. Yang satu menyatakan dia bersama Yesus bisa masuk neraka, bersama di neraka. Sisi lain ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad masuk neraka. Inilah kemudian dari diskusi dengan seorang yang murtad ini, kemudian ada komentar Superman Batman di video di channel Pesantren Hijrah Al-Hanif TV, sehingga kemudian saya tertarik untuk bagaimana mengkajinya. Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ini versus Muhammad SAW, siapakah yang masuk neraka? Dalam Al-Quran dan hadis banyak terdapat dalil-dalil yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Beliau telah dijamin oleh Allah dan dijaga oleh Allah supaya jauh dari perbuatan dosa. Bahkan salah satunya dalam surat Al-Fat ayat 1-3 ditegaskan bahwa Allah telah memberikan kemenangan yang nyata kepada Nabi Muhammad dan Allah telah mengampuni semua dosa Nabi Muhammad yang telah lalu dan yang akan datang. Surat Al-Fat ayat 1-3 terjemahannya adalah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad kemenangan yang nyata supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus, dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Jadi surat Al-Fat ayat 1-3 ini merupakan salah satu dalil bahwa Nabi Muhammad telah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Firman Allah lainnya yang menjadi dalil dasar bahwa Nabi Muhammad telah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga adalah surat Al-Kautsar ayat 1. Dalam surat tersebut Allah berfirman, sesungguhnya aku berikan kepadamu Al-Kautsar. Jadi mengenai tafsir Al-Kautsar ini disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa suatu ketika Rasulullah SAW terbangun dari tidur sambil tersenyum. Apa yang membuat Anda tertawa, wahai Rasulullah? Tanya kami.
Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, baru saja turun kepadaku surat. Kemudian Nabi SAW membaca surat Al-Kautsar hingga selesai. Kemudian Nabi bertanya, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Maka jawab mereka adalah hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian beliau SAW bersabda, itu adalah sungai. Allah janjikan untuk diberikan kepadaku di surga, jumlah gayungnya sebanyak bintang. Hadis riwayat Muslim nomor 400, riwayat Ahmad nomor 11.996, hadis Nasai nomor 904, Abu Daud nomor 184, dan yang lainnya. Jadi dalam surat Al-Kautsar ayat 1 ini dinyatakan bahwa Allah berfirman, sesungguhnya aku berikan kepadamu Al-Kautsar. Jadi dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah pasti memberikan kepada Nabi Muhammad surga Al-Kautsar. Dalam hadis lain ada riwayat dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, saya bersama orang yang nanggung anak yatim di dalam surga seperti ini. Beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Hadis Bukhari 6005, Abu Daud 5150, dan yang lainnya. Jadi dalam hadis ini jelas Rasulullah menyatakan bahwa beliau SAW akan bersama orang-orang yang menyantunin anak yatim di surga. Kemudian ada satu hadis lagi dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Para sahabat bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah? Termasuk saya, hanya saja Allah meliputiku dengan ampunan dan rahmatnya, kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari 6467 dan riwayat Ahmad 15236. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menunjukkan bahwa beliau telah mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah, sehingga karena ampunan dan rahmat dari Allah itulah maka Nabi Muhammad telah dijamin masuk ke dalam surga. Jadi dari Al-Quran dan hadis tadi dengan tegas dinyatakan bahwa Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Nabi tidak masuk ke dalam neraka. Lalu bagaimana dengan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih? Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang justru menyatakan bahwa Yesus Kristus dijamin masuk ke dalam surga. Bahkan Al-Quran menyatakan bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ini adalah orang yang mulia, orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Di sini ada beberapa ayat yang akan saya bahas dalam video kali ini. Ayat yang pertama adalah surat Al-Imran ayat 45 yang menyatakan bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah orang yang mulia, orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Surat Ali Imran ayat 45, terjemahannya adalah, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi di sini jelas ini adalah berita kelahiran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih kepada Bunda Maria atau Siti Maryam, di mana dalam firman ini Allah menyatakan bahwa Isa Al-Masih adalah termasuk orang yang mulia,
orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 47 dikatakan bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih lahir dari perempuan suci. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia." Surat Al-Imran ayat 47. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 91 dikatakan bahwa Yesus Kristus berasal dari Roh Allah dan Kalimatullah. Surat Al-Anbiya ayat 91 menyatakan, "Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya roh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam." Dalam surat Al-Imran ayat 49 dinyatakan bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah pribadi suci dan penuh Roh Kudus untuk melakukan banyak mukjizat. Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 49 terjemahannya adalah, "Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia akan menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman." Surat Al-Imran ayat 49. Jadi surat Al-Imran ayat 49 ini mengisahkan tentang beberapa keajaiban atau mukjizat yang bisa dilakukan oleh Yesus Kristus. Semua mukjizat ini pada dasarnya memang ada dalam Alkitab. Insya Allah dalam kesempatan berikutnya saya ingin membahas tentang mukjizat-mukjizat Yesus Kristus yang dinyatakan atau yang tertulis dalam Alkitab, dan bukti-bukti kesaksian Yesus Kristus sendiri yang menyatakan bahwa mukjizat yang dia lakukan, termasuk menghidupkan Lazarus, orang yang mati itu, adalah merupakan kuasa dia sebagai utusan Allah, bukan sebagai Tuhan. Itu karena apa? Karena pada dasarnya Yesus Kristus sendiri mengakui bahwa dia adalah utusan Allah, dia adalah Rasulullah, bukan Allah itu sendiri, bukan Allah Bapa itu sendiri. Jika tadi dinyatakan bahwa dalam Al-Quran Yesus Kristus disebut sebagai orang yang mulia, orang yang terkemuka di dunia dan akhirat, maka pertanyaan besarnya adalah, apakah Yesus Kristus masuk neraka atau masuk ke dalam surga? Jawabannya salah satunya terdapat pada surat Ali Imran ayat 55. Dalam surat Ali Imran ayat 55 Allah berfirman, "Ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya,
Jadi ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa Allah akan mengangkat Yesus kepadanya. Dia dalam artian bahwa Yesus akan pergi kepada Allah. Jadi dalam kepercayaan Islam, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih tidak disalib, tapi Yesus akan pergi kepada Allah. Dalam video selanjutnya, insya Allah akan saya bahas apakah Yesus disalib atau dia akan diangkat kepada surga. Tapi intinya di video kali ini ditegaskan bahwa Al-Quran menyatakan bahwa Yesus masuk surga. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmatin oleh Allah, berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW tadi, dinyatakan jelas bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW maupun Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, kedua-duanya mereka tidak masuk neraka. Justru Allah menegaskan bahwa baik Nabi Muhammad SAW maupun Yesus Kristus atau Isa Al-Masih alaihissalam, mereka telah dijamin masuk ke dalam surga. Jadi mereka adalah penghuni surga, mereka adalah orang-orang yang mulia, yang diampunin oleh Allah dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang kemudian. Mereka pasti dijamin masuk ke dalam surga. Bahkan ketika kita mengkaji, menelaah ayat-ayat Al-Quran tadi, sungguh betapa mulia sosok Yesus Kristus dalam Islam. Islam menyatakan Yesus sebagai orang yang terkemuka di dunia, orang yang mulia di dunia. Jadi Islam menganggap Yesus sebagai Rasul yang dijamin masuk surga. Kenapa? Hal ini mengikatkan saya khususnya kepada apa yang disampaikan oleh Yesus sebelum dia pergi kepada Allah Bapa. Pada saat itu Yesus menjanjikan seorang penolong lain, yaitu Roh Kebenaran. Seorang Roh Kebenaran yang akan mendampingi murid Yesus setelah Yesus pergi kepada Allah Bapa. Saat ini saya sedang menulis buku Rasulullah Muhammad SAW, Roh Kebenaran, penolong lain yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Dalam buku tersebut saya ungkapkan bahwa Yesus Kristus telah menjanjikan seorang penolong lain, yaitu Roh Kebenaran. Dalam Injil Yohanes pasal 2, di Injil Yohanes ini ada beberapa pasal yang menjelaskan tentang pekerjaan Roh Kebenaran itu sendiri, yang akan saya bahas di buku tersebut, yang menurut penelitian saya, menurut pemahaman saya, Roh Kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Salah satu dasar kenapa saya meyakini bahwa Roh Kebenaran tersebut adalah Nabi Muhammad SAW adalah sabda Yesus Kristus sendiri dalam Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan 14, yang Yesus bersabda, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Kemudian di Injil Yohanes pasal 16 ayat 14 dinyatakan, Yesus bersabda, "Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Ini, Ia akan memuliakan aku. Ternyata terbukti di antara ayat-ayat Quran yang saya ungkapkan tadi, justru jelas diungkapkan bahwa Al-Quran
atau Nabi Muhammad SAW sangat memuliakan Yesus Kristus. Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, seperti yang saya ungkapkan tadi, dalam Islam kedudukannya sangat mulia. Yesus Kristus disebut sebagai orang yang terkemuka di dunia maupun di akhirat. Yesus adalah Roh Kudus, Kalimatullah, yang intinya kelahirannya merupakan bukti kekuasaan Allah. Tapi ingat saudaraku, bahwa Yesus adalah Rasulullah, bukan Tuhan. Inilah yang saya jadikan dasar yang nanti dalam buku tersebut, buku yang berjudul Rasulullah Muhammad SAW, Roh Kebenaran, penolong lain yang dijanjikan oleh Yesus Kristus, akan saya kupas lebih mendalam bukti-bukti bahwa sesungguhnya penolong lain yang dijanjikan oleh Yesus adalah Nabi Muhammad SAW, yang salah satu buktinya adalah Nabi Muhammad SAW sangat memuliakan Yesus Kristus sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 16 ayat 14. Dasar iman bahwa Yesus Kristus bukanlah Tuhan, bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah Bapa, salah satunya adalah sabda Yesus Kristus sendiri dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Yang dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 ini, Yesus bersabda, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Satu-satunya Allah yang benar berartinya Tuhan itu satu, tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Sedangkan Yesus Kristus yang telah Engkau utus berartinya Yesus Kristus itu utusan Allah. Yesus itu Rasulullah, bukan Allah itu sendiri. Yesus bukan Allah Bapa. Karena itulah wahai saudaraku, dalam surat An-Nisa ayat 171 dinyatakan bahwa ahli kitab oleh Allah dilarang untuk menyebut Tuhan itu tiga. Mereka diberi perintah untuk berhenti dari ucapan Tuhan itu tiga. Karena apa? Karena di sini ditegaskan bahwa Yesus itu Rasul dan Allah itu Esa. Surat Ali Imran ayat 171 terjemahannya adalah, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pemelihara. Jadi saudaraku yang dirahmatin oleh Allah, dalam surat An-Nisa ayat 171 ini juga ditegaskan bahwa Allah itu Esa, tiada Tuhan selain Dia. Kemudian juga ditegaskan bahwa Isa Al-Masih putra Maryam ini sesungguhnya adalah utusan Allah. Jadi intinya surat An-Nisa ayat 171 ini sesuai dengan Yohanes pasal 17 ayat 3, di mana kita harus meyakini bahwa Allah itu Esa, tiada Tuhan selain Dia, la ilaha illallah. Sedangkan Yesus Kristus adalah utusan Allah. Yesus atau Isa Al-Masih adalah Rasulullah SAW. Wahai saudaraku yang dirahmatin oleh Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan, di mana sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad SAW maupun Isa Al-Masih alaihissalam atau Yesus Kristus dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga, bukan masuk ke dalam neraka.
Jadi keyakinan atau anggapan yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka atau Yesus Kristus masuk ke dalam neraka adalah ucapan yang tidak benar, ucapan yang tidak berdasarkan Alkitab maupun Al-Quran. Karena sesungguhnya Yesus Kristus, Isa Al-Masih, atau Nabi Muhammad SAW ini mereka sama-sama dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekhilafan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, sedangkan kebenarannya hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.